Beginilah firman Tuhan. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan dengan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Amin. Itulah puji firman Tuhan. Dari nats ini kita ambil tema untuk kita renungkan, yaitu dari ayat yang ke-33 bagian B. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis. Jadi sebagai tema bagi kita Bapak Ibu, mempersiapkan bekal suatu harta di surga yang tidak akan pernah habis. Firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini yaitu tentang mempersiapkan bekal untuk hidup setelah kehidupan di dunia ini. Bumi ini bukan rumah kita, hanya suatu persinggahan. Di Filipi 3 ayat 20 dikatakan, kita adalah warga negara surga. Jadi kita tercatat sebagai warga negara di surga. Di bumi ini hanya sekian lama, sekian tahun, sekian puluh tahun, tapi kewarganegaraan kita adalah di surga. Janganlah kita terlalu berfokus untuk menikmati hidup di dunia ini. Justru bumi ini bukan tempat untuk menikmati hidup, tapi tempat untuk mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Itulah hidup kita saat ini, mempersiapkan diri. Jadi dalam teks renungan kita saat ini ada 3 poin yang akan kita renungkan dan akan kita terapkan dalam hidup kita. Yang pertama adalah jangan takut. Yang kedua, memberi sedekah. Yang ketiga, waspadalah dan tetaplah menjadi hamba yang setia. Jadi yang pertama, mari kita lihat dari ayat yang ke-32 tadi. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jangan takut, hai kamu kawanan kecil. Kita adalah kawanan kecil. Kita adalah orang yang lemah. Apa kira-kira yang sering buat kita takut, Amangina? Kita sekarang dalam kehidupan sekarang ini banyak dihadapkan dengan ketakutan-ketakutan, seperti gejolak-gejolak dunia saat ini, peperangan, bencana alam, bahkan penyakit-penyakit, virus, COVID dan segala macam sekarang berdatangan menghampiri manusia. Itulah yang kadang bisa membuat kita takut. Dan selanjutnya mungkin membuat kita takut adalah ekonomi yang sedang anjlok. Seperti saat ini harga kelapa sawit murah. Jadi kita pasti was-was dan takut karena
umumnya di tempat kita ini adalah penghasilan kelapa sawit. Ketika kita berpikir, harga sawit murah, kalau nggak laku dengan sawit ini, mau makan apa kami? Bagaimana anak-anak sekolah? Nah, seperti itu. Tapi di sini kita dikatakan Tuhan, yakinlah Bapak Ibu bahwa firman Tuhan ini mengatakan, jangan takut, hai kamu kawanan kecil. Artinya kalau kita di dalam Tuhan, kita jangan takut tentang apapun. Karena di sini dikatakan di ayat sebelumnya, sedang burung-burung di udara yang tidak menuai dan tidak menabur diberi makan oleh Allah. Betapa jauh kita beli burung-burung itu, kata Tuhan Yesus. Raja Salomo yang begitu kaya dan megahnya tidak berpakaian seindah bunga bakung yang di ladang itu. Bunga bakung itu didandani Tuhan begitu indah, apalagi kita. Jadi Tuhan mengatakan jangan takut kepada kita semua, karena Tuhan yang mengambil kendali dalam hidup kita. Kalau kita berada dalam itu, kita tidak berkuasa sehelai rambut pun di kepala kita ini. Tapi Tuhanlah semua itu terjadi hanya seturut kehendak Tuhan. Jadi kalau kita di dalam Tuhan, kita pasti tidak akan takut. Yang mengenai kata jangan takut adalah sebuah obat atau sebuah pil. Sebut saja ini pil, namanya pil jangan takut. Dalam setahun ada berapa hari yang mengenang? 365. Kemudian ada berapa tahun? Terus dalam setahun ada berapa hari? Ada 365 hari dalam setahun. Kata jangan takut ini tertulis di Alkitab ini ada sebanyak 365 kali. Kata jangan takut. Jadi setahun 365 hari. Jadi kita perlu menelan pil ini satu butir satu hari, pil jangan takut ini. Artinya setiap hari kita tidak boleh takut kalau kita berada di jalan Tuhan. Harus kita telan setiap hari. Jadi pil jangan takut ini hanya ada kalau kita dekat dengan Tuhan. Kita tidak bisa mencarinya ini di apotek namanya, karena pil jangan takut tidak ada di apotek. Bagaimana kita menelan pil ini? Setiap hari kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau saya lebih baik setiap bangun pagi saya berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas hari yang baru ini. Satu hari ini aktivitasku kuserahkan ke dalam tangan Tuhan. Itulah pil yang harus kita telan setiap hari. Jadi ketika kita sudah menelan pil ini, merasa tidak takut dekat kepada Tuhan, kita merasakan ketenangan apapun yang terjadi dalam hidup ini satu hari ini. Artinya, apapun yang terjadi yang mengenang, tapi di dalam Tuhan pasti kita merasa tenang. Yang kedua adalah memberi sedekah. Ayat 33 dikatakan, juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah pundi-pundi bagimu yang tidak menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis. Sangat indah sekali kosakata yang dipakai Tuhan di sini. Buatlah pundi-pundi bagimu yang tidak menjadi tua, suatu harta di surga. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Dari kata ini, kalau kita pikiri, apakah ada kita yang sanggup meminang? Sekarang yang ada pada kita misalnya rumah atau tanah atau kereta, kita jual itu semua, kita beri sedekah. Apa kira-kira ada yang sanggup? Tidak ada yang sanggup. Dan tujuan Tuhan di firman-Nya ini bukan itu, bukan menjual semua apa yang kita punya baru kita bagi, bukan. Dan itu yang ditujukan Tuhan di kata Tuhan ini. Tapi ketika kita baca di ayat yang ke-40 di sini, ayat 34, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dan di ayat 31, tapi carilah dahulu kerajaannya, maka semua itu akan ditambahkan juga kepadamu. Artinya di sini
jual segala milikmu. Tuhan mengartikan jangan mendahulukan dunia ini, jangan mendahulukan harta kita daripada Tuhan. Jangan mengurusi harta kita. Kita lupa berdoa, kita lupa ke gereja, bahkan lupa untuk mengingat Tuhan. Itu maksud Tuhan di sini, jualah seluruh milik. Ketika tanganmu berbuat dosa, potonglah itu, daripada tubuhmu bulat-bulat dicampakkan ke neraka. Congkellah matamu jika matamu itu membawamu kepada kebinasaan, daripada seluruh tubuhmu dibuang Tuhan ke dalam neraka. Juallah seluruh hartamu ketika hartamu itu memperbudakmu dan tidak menjadi berkat bagimu, daripada kau tidak selamat. Itulah maksudnya di sini kalau menang, juallah seluruh milik. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Berikan sedekah. Di sini artinya Tuhan membilang sampai menjual seluruh milikmu, berikanlah sedekah. Ini adalah ibadah yang sangat penting. Memberi sedekah itu adalah ibadah yang sangat penting. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan, menyiapkan pundi-pundi bagi kita. Ketika kita bersedekah, menyiapkan pundi-pundi suatu harta di surga yang tidak akan habis. Itulah tujuan bersedekah. Tapi emang saya orang susah. Saya tidak mungkin bisa memberi sedekah. Itu mungkin pertanyaan kita ya. Nah, ini adalah suatu dilema. Bisa suatu alasan, bisa juga memang kita benar-benar orang susah. Bagaimana kita memberi sedekah? Kita pun susah banget. Kira-kira seperti itu ya. Tapi Bapak Ibu, di sini saya mau sedikit bersaksi tentang diri saya yang sedekah. Dan di sini saya bukan mau memberitahu kalau saya itu orang baik, kan? Tapi di sini artinya saya mau khotbah ini, renungan ini menjadi berkat bagi kita. Saya bukan mau ada tujuan tertentu. Dulu saya bekerja di perusahaan Bapak Ibu selama 14 tahun dengan gaji 4 sampai 5 juta per bulan. Tapi saya tidak pernah bersedekah 1 tahun sebelum. Dan sekarang saya keluar dari perusahaan ini dan tidak mempunyai gaji. Mungkin penghasilan kami sebulan paling separuh dari yang kemarin. Tapi sekarang setiap bulan saya usahakan saya memberi sedekah setiap bulan. Kalau bisa 2 kali seminggu. Walaupun itu hanya sedikit, misalnya 50.000 atau sekian, tapi saya usahakan sekarang setiap bulan memberi sedekah. Ini berawal dari ketika orang tua mama meninggal dunia pada bulan 8 yang lalu. Setelah mama meninggal dunia, bulan 9 saya bisa merasakan kerinduan. Suatu malam, begitu rindunya aku sama mama, aku buka HP, kulihat ada di situ ibu-ibu yang sudah tua, tinggal sendirian, ditinggal oleh keluarganya. Dia sedang sakit parah, tidak ada uang untuk berobat, untuk mengobatinya. Jadi di dalam dunia maya ini, Facebook ini saya lihat dia butuh donasi, butuh bantuan. Dan saya ambil HP saya tadi, saya buka Mandiri Banking, saya kirim langsung. Dan di situ tertulis sebuah kotak, apa yang akan kita katakan di kotak ini. Jadi saya tulis di situ, Tuhan Yesus lindungi ibu ini, berikan berkati ibu ini Tuhan. Tuhan, pada saat ini aku rindu sama mama, sampai masalah rindu sama mama Tuhan. Itulah aku tulis, aku ketik di situ. Di situ aku kirim, ada sukacita yang besar dalam hati. Sepertinya lega, kerinduanku sama mama tadi lega. Merasa saat itu mama ada di samping. Setelah aku kirim uang tadi, sedekah kepada ibu-ibu yang sedang sakit tadi. Dan bulan 10 juga seperti itu. Aku rindu sama mama. Ada seorang anak-anak yang umur ganas, kirim donasi. Dan setelah kirim ada sukacita yang besar. Dan sampai sekarang mulai bulan 9 sampai bulan 8 ini
Ibu memberi sedekah kepada orang miskin yang sakit untuk mengobati kerinduan sama kalau motivasi ibu sakit. Tapi apa yang kami dapatkan, ternyata lebih dari itu. Saya pikir-pikir sebelum tahun 2021, 2019 sampai tahun sebelumnya, kalau kami selalu diserang sakit, kalau tidak saya yang sakit, orang rumah yang sakit, kalau tidak si Michael yang sakit, selalu bergantian setiap bulan sakit. Tapi setelah saya, puji Tuhan, mulai kepergian mama, mulai saya memberi sedekah tiap bulan, mentransfer uang saya ke rekening orang sakit ke bulan, kami dalam setahun tidak pernah sakit, sehat semua. Jadi itulah kesaksian saya bahwa upah memberi sedekah itu pasti diberi Tuhan. Ketika kita bersedekah, tidak perlu juga ada orang yang tahu, Bapak Ibu. Mungkin saya tidak pernah kasih tahu sama Iskia kalau saya tiap bulan transfer uang ke rekening orang miskin. Dan tidak ada yang tahu. Nanti sampai rumah jangan marahi saya, ya. Karena memang tidak perlu dikasih tahu. Ini karena khotbah tentang ini, maka saya kasih tahu agar kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersedekah atau membantu orang susah adalah mengasihi dan memberi kepada Tuhan. Setiap kita memberi kepada Tuhan, menyiapkan bekal harta di surga. Jadi kalau kita mengumpulkan persembahan itu, memberi ucapan syukur, bahkan memberi perpuluhan setiap bulan, itu adalah kita mempersiapkan pundi-pundi harta di surga yang tidak akan pernah habis. Amin. Jadi Bapak Ibu, bersedekah itu adalah ibadah yang sangat penting. Mungkin selama ini kita tidak pala terpikir tentang itu, bersedekah, karena itu perbuatan kasih yang nyata. Dan walaupun kita tidak mengharapkan imbalan ketika kita berbuat sedekah, ada pepatah dunia mengatakan, kalau kita yang memancing ikan, kita harus beli umpan, terus cari umpan, cacing, atau tepi udang. Setelah kita cari umpan tadi, kita memancing, baru dapat cacing, dapat lagi. Itulah rezeki ikan, itulah rezeki. Dan umpan itu adalah sedekah. Kita harus memberi sedekah. Rezeki itu benar. Dan kalau kita mau menangkap ayam, jangan kita kejar. Kita ambil saja beras setunggal, kita jatuhkan di depan kita, maka ayam itu akan datang. Beras itu adalah sedekah. Ayam itu rezeki. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ada sedikit rezeki, jangan merasa rugi memberi sedekah. Karena itu adalah jalan rezeki bagi kita di bumi dan di surga. Yang ketiga adalah waspadalah dan tetaplah menjadi hamba yang setia. Dari ayat 35, hendaklah pinggangmu tetap berikan dan beritamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Dari ayat ini kita harus setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun, sama seperti seorang hamba yang siap menantikan Tuhan yang pulang kapanpun. Artinya kapan Tuhan datang menjemput kita, menjemput hidup kita, kita sudah siap. Kita sudah siap. Artinya kita tidak terjatuh ke dalam lubang dosa ketika Tuhan datang menjemput ajal kita. Dan dari ayat ini juga Tuhan sedang mengajak kita untuk bertobat. Di ayat 39 dan ayat 40. Tapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga sedia, karena anak manusia datang saat yang tidak kamu sangkakan. Begitulah. Di sini dikatakan bahwa kedatangan Tuhan itu menjemput kita
dan bertobat. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selagi kita masih hidup di dunia ini, tidak bisa kita pungkiri kalau kita harus mencari nafkah dan harta. Orang Kristen itu adalah orang-orang diberkati. Kalau bisa kita makmur dan kaya raya, agar kita bisa menjadi berkat, menjadi seorang berkat bagi sesama. Dan marilah kita juga mengumpulkan suatu harta di surga yang tidak pernah habis. Artinya kalau harta di bumi ini akan habis, ketika waktunya tiba Tuhan datang menjemput kita, segala harta yang kita miliki akan kembali ke bawah, ke tanah, ditarik kembali oleh gravitasi bumi ini. Tapi berbahagialah kita yang sudah menyiapkan pundi-pundi suatu harta di surga yang tidak akan pernah habis selama-lamanya. Amin. Doa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami telah menerima firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk melakukan firman Tuhan ini. Ajari kami Tuhan agar kami selalu dekat dengan Tuhan, agar kami terhindar dari ketakutan-ketakutan tentang apapun yang terjadi dalam hidup kami sehari-hari. Ajari kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Kami memang semua Tuhan di sini adalah orang yang tidak berkucut luka. Kami adalah orang yang susah Tuhan. Tapi berikanlah berkat Tuhan agar kami bisa bersedekah, agar kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan, kami juga manusia yang berdosa, yang selalu jatuh ke dalam dosa dan berhubungan dosa. Sucikan kami Tuhan melalui darah-Mu yang tersalib di kayu salib itu, agar kami tetap terikat pinggang dan kami tetap menyala, bersinar. Di saat Tuhan datang menjemput kami dalam keadaan siap sedia dan bertobat. Terima kasih Allah Bapa di surga. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga dan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus